Bab 3535. Aku tidak punya pikiran. Situasi seperti ini, seseorang seperti Reddy Long yang telah melalui banyak pertarungan pun pikirannya akan kacau, bahkan ingin mengakhirinya lebih awal. Eric Kin dapat menahan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bertahan sampai saat ini dengan tenang. Hampir setiap pertarungan dia membunuh dalam sekejap, yang telah membuat banyak kultivator kagum. Namun sangat jelas, Orlando bukan master biasa. Dia dengan peka memahami satu-satunya kelemahan dalam ketenangan Eric Kin, yang bahkan tidak bisa disebut kekurangan. Kemudian, dengan bantuan celah ini, membuat lubang yang lebih besar. Pantas saja Orlando adalah fase penilaian termuda di daratan Jiushu waktu itu, bahkan melebihi Chris Ying. Seorang kultivator mengagumi. Teman seiman diam, siapa tahu ada kultivator Longzhu di sekitar. Memangnya kenapa kalau ada? Siapa yang tidak tahu Tuan Istana Ying menggunakan seluruh sumber daya Istana Bintang untuk mengasah kemampuan Chris Ying dan menekan Orlando tanpa alasan, hingga menyebabkan Orlando berakhir di sini. Seorang kultivator jelas tidak takut dengan itu dan mencibir. Kalau tidak, dengan kekuatan Orlando, mana mungkin Chris Ying sudah menembus 2 kegagalan sejak awal tetapi dia hanya memiliki setengah kultivasi. Apakah kebenarannya tidak boleh dikatakan karena Longzhu kuat? Sebenarnya Orlando memang pantas dikasihani, namun aku juga mengagumi Dewa Pedang Jiushu, tapi hanya satu yang bisa hidup di antara mereka. Banyak kultivator yang menyayangkan. Ketika Orlando bertarung, dia pasti akan melakukan apapun, tetapi Eric Kin juga pernah berkata bahwa dia akan membunuh semua orang yang melawannya. 2 pejuang kebanggaan, salah satu di antaranya ditakdirkan untuk mati di atas panggung pertandingan. Stroke. Seperti dugaan master penggila pisau, Eric Kin yang menghindar, tersapu oleh energi pisau di sudut pakaiannya, terbang seperti daun yang tertiup angin. Ekspresi Orlando semakin arogan, pisau hitam terbang seperti ribuan kupu-kupu dan menyerang Eric Kin tanpa henti. Sekarang, bisa kemana lagi kamu? Tanpa disadari, Eric Kin sudah ditekan ke sudut panggung pertandingan. Semangat juang Orlando telah mencapai puncaknya. Pisau hitam menghalangi jalan mundur Eric Kin, kemudian pisau itu menebas ke arah lengan Eric Kin. Sama seperti sebelumnya, pisau Yoyang di tangan Eric Kin juga menebas ke dada Orlando, tetapi Orlando sama sekali tidak takut. Bok. Namun selanjutnya, yang mengejutkan Orlando adalah meskipun Eric Kin tidak menarik kembali pisaunya kali ini dan melukai tubuhnya, tetapi dia mengangkat tangannya dan memegang bilah pisau hitam yang dia tebaskan. Kamu. Melihat Eric Kin menangkap pisaunya, darah mengalir dari telapak tangannya dan menetes dari pisaunya. Orlando terkejut dan tidak bisa percaya. Eric Kin dapat memilih untuk menukar luka dengan luka atau terus mencari kesempatan untuk menghindar. Tapi mengapa dia harus menangkap pisaunya dan memilih untuk terluka? Aku paham. Eric Kin memegang pisau dan menatap Orlando. Setelah beberapa saat, dia berbicara untuk pertama kalinya. Apa yang kamu pahami? Kata Orlando dengan heran. Meskipun aku masuk ke dalam pertarungan dengan sepenuh hati dan melepaskan semua kerumitan dan pikiran di sekitarku, tetapi hati pertarunganku masih belum cukup murni. Aku memiliki kekhawatiran dan aku tidak ingin terluka, sedangkan kamu tidak takut pada apapun, jadi aku kalah terus. Orlando menatap Eric Kin dengan terkejut dan menemukan bahwa tatapan lawannya ini berubah lagi. Jika dikatakan aura Eric Kin sebelumnya seperti kolam dalam tanpa dasar, maka sekarang menjadi awan di langit. Ketiadaan dan tidak berbentuk, tetapi memiliki segudang fenomena alam. Ranah bocah ini ternyata meningkat lagi. Karena ini pertarungan,
maka seharusnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menang. Tidak dikendalikan oleh pikiran lain dan tidak terjebak oleh keuntungan dan kerugian, itu adalah penyerahan yang sebenarnya. Mulai sekarang, aku tidak punya pikiran. Berbicara sampai sini, Erikin melempar dengan keras, pisau hitam membuat Orlando mundur. Selanjutnya, Erikin perlahan menejamkan matanya. Orlando tiba-tiba merasakan getaran udara di sekitarnya. Sebuah energi khusus melonjak dari udara di segala arah. Mereka berkumpul menjadi benang, berkeliling di sekitar Erikin dan menjalin menjadi jaring misterius. Energi ini bukan berasal dari Erikin, tetapi seperti pengakuan dunia ini terhadap Erikin. Master, energi apa ini? Di atas panggung pertandingan, para kultivator merasakan keanehan. Erikin tampaknya tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang tampak berbeda. Aku ingat bahwa aku pernah mendengar rumor tentang ranah di sebuah buku, tetapi aku lupa apa namanya. Master penggila pisau juga mengerutkan dahi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak akan peduli. Setelah mengambil kembali pisau hitamnya, Orlando mengerutkan dahi dan menebaskan pisau lagi. Bas. Kali ini, pisau hitam Orlando melukai bahu Erikin, namun kaki kanannya juga terkena cahaya pisau. Tubuhnya sakit dan lututnya melunak. Orlando hampir jatuh ke tanah. Dia berdiri sekuat tenaga dan maju lagi. Selanjutnya yang mengejutkan semua kultivator adalah pertarungan sebelumnya. Jika dikatakan keduanya saling tidak menyentuh tubuh dan melakukan berbagai jenis ilmu sihir yang mendebarkan, sekarang adalah pertarungan berdarah maut. Erikin dan Orlando seperti dua pejuang fana, dalam pertarungan dekat, terus terluka, bahkan setiap gerakan adalah luka diganti luka. Satu-satunya perbedaan adalah luka Erikin lebih dangkal, sedangkan luka Orlando semakin dalam. Pada akhirnya, Orlando berlumuran darah. Begitu pisau di tangannya diambil oleh Erikin, seluruh tubuhnya berlutut di tanah. Kamu kalah. Pakaian Erikin juga robek, menunjukkan noda darah di dalam, dan bahkan darah mengalir di beberapa lukanya. Dapat dikatakan bahwa dengan ketangguhan tubuh Taois Erikin, Orlando dapat meninggalkan begitu banyak luka di tubuhnya, cukup untuk menunjukkan kekuatan Orlando. Bahkan jika di daratan dunia dewa, Orlando juga merupakan pejuang kebanggaan yang sebenarnya. Aku kalah, bunuhlah aku. Orlando terengah-engah, tiba-tiba menyeringai, dan bahkan melempar pisau di tangannya ke samping. Kamu sangat pintar, bahkan peka. Satu-satunya kesempatanku adalah memanfaatkan beban di pikiranmu dan kamu tidak dapat sepenuhnya masuk ke dalam pertarungan ini. Tetapi ketika kamu menangkap pisau dengan tangan kosong dan bereaksi, aku sudah tahu bahwa aku kalah. Jadi, sebenarnya kamu bisa menyerah, kata Erikin. Setelah itu, keduanya bertarung selama beberapa menit, cukup waktu bagi Orlando untuk mundur. Karena tidak mungkin mundur setelah naik ke panggung pertandingan, hidup juga merupakan panggung pertandingan. Apakah ketika kamu merasa akan kalah, kamu harus mundur? Orlando tertawa. Aku telah menghadapi terlalu banyak situasi kematian, untuk bertahan hidup sampai hari ini, aku bergantung pada ketangguhanku, aku lebih baik mati daripada mundur. Aku selamat dengan ini, mana mungkin aku mengkhianati prinsipku sebelum mati. Erikin terdiam dan melangkah maju, pisau Yu yang diangkat, mementalkan pisau Orlando, dan mendarat di atas tangannya. Saat ini hasil dari pertarungan akhirnya muncul, Erikin juga memiliki energi untuk menatap Orlando dengan cermat. Penuh dengan luka, hampir tidak ada kulit dan daging yang bagus di seluruh tubuhnya. Pada saat ini,
Semua meridian tangan dan kaki Orlando diputuskan oleh Eric Kin dan ada 18 luka dalam di tubuhnya. Bersambung.